luasnya penelitian atau indikator penelitian itu menjadi indikator S2 tesis harus lebih luas daripada skripsi. Kemudian dari aspek kedalaman. Kalau ke aspek kedalaman itu tentu tidak sesederhana S1. Misalnya S1 hanya menggambarkan fenomena tertentu misalnya ya, hanya menggambarkan peran kepemimpinan kepala sekolah tertentu. Maka di S2 sebaiknya hindari yang deskriptif sederhana seperti itu. Karena S2 itu tesis itu harus dibuat lebih mendalam. Bagaimana cara mendalamnya? Cara mendalamnya pertama, jangan pernah menggunakan, maksud saya hindari atau jangan pernah menggunakan instrumen tunggal. Instrumen yang satu aja, itu jangan Bapak Ibu. Jangan menggunakan instrumen tunggal. Jangan menggunakan instrumen yang satu aja. Misalnya wawancara saja. Itu tidak akan mendalam. Tidak akan menghasilkan temuan yang mendalam, komprehensif, tidak akan. Karena kalau pakai wawancara saja, itu penggunaan single instrumen itu akan menyempitkan ruang gerak Bapak Ibu untuk mengambil data secara mendalam. Gunakanlah multi instrumen. Jadi selain wawancara betul-betul observasi. Selain observasi juga betul-betul bisa juga ditambah dokumentasi. Seandainya masih kurang, tambahkan lagi dengan angket atau dengan wawancara. Jadi 4 instrumen bisa digabung, digunakan sebaik-baiknya. Itu satu cara bagaimana supaya bisa mendalam. Cara yang berikutnya adalah supaya bisa mendalam, pastikan masing-masing instrumen tersebut indikatornya jelas tergali dengan sangat mendalam. Benar-benar digali. Jadi apapun bentuk, apapun tema penelitian Bapak Ibu, maka harus diurai indikatornya, dicari indikatornya sebanyak mungkin, seluas mungkin, sehingga bisa mendalam sekali nanti pengambilan datanya. Nah, itu kira-kira ya. Nah, untuk mendapatkan indikatornya bagaimana? Kembalikan ke teori. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneliti tentang sumber daya keuangan, misalnya pengelolaan keuangan di sekolah tertentu yang maju, maka Bapak Ibu wajib membuka, membeli, meminjam buku atau referensi yang bunyinya adalah pengelolaan keuangan sekolah. Itu hukumnya wajib. Kenapa menjadi wajib? Karena itu menjadi cantolan, itu menjadi panduan. Itu menjadi panduan ketika Bapak Ibu melakukan penelitian. Tanpa adanya panduan, Bapak Ibu akan lepas nantinya. Analoginya adalah, ya, analogi yang sederhana adalah Bapak Ibu diminta siapa yang tak-tak dia suaranya masuk. Bapak Ibu diminta datang ke mengunjungi sanak saudara di Jalan Gajah Mada misalnya. Misalnya ini ya. Bapak Ibu diminta mendatangi seseorang yang tinggal di Jalan Gajah Mada karena ada kiriman untuk orang tersebut. Bapak Ibu akan kesulitan mencari orang di Jalan Gajah Mada tersebut kalau Bapak Ibu nggak tahu Jalan Gajah Madanya di provinsi mana, kota mana, kabupaten mana, jalan apa, gang apa, nomor berapa rumahnya. Itu semua indikator namanya. Jadi indikator itu semakin rinci, semakin dalam, semakin mudah kita sampai ke tujuan. Itu namanya indikator. Kalau Bapak Ibu indikatornya umum, saya akan mengirim paket ke Jalan Gajah Mada. Bisa saja yang dimaksud adalah Gajah Mada Surabaya, tapi nyampainya ke Gajah Mada Yogyakarta misalnya. Itu kalau indikatornya tidak jelas. Sehingga dari awal betul-betul indikator itu sangat rinci, sangat jelas, sangat dalam, sehingga ketika Bapak Ibu wawancara, dapat semua ininya yang dicari. Tidak cuma wawancara tentunya ya, ketika Bapak Ibu observasi, maka
semua detail indikator di wawancara tersebut harus di cross check dalam bentuk dokumentasi dan dalam bentuk observasi. Itu namanya mendalam. Padahal tema boleh sama dengan S1 dulu. Tema boleh sama, tapi Bapak Ibu karena tesis maka harus dikembangkan menjadi lebih luas dan lebih dalam. Nah, secara umum seperti itu ya. Secara khusus, Bapak Ibu saya yakin banyak masalah. Wajar ya. Banyak masalah itu wajar. Bapak Ibu ketika lulus S1 lalu lanjut ke S2 pasti medan masalah di S2 itu berbeda sekali dengan di S1. Bapak Ibu di S2 akan ketemu banyak sekali masalah. Karena memang tuntutannya berbeda. Itu wajar. Kalau Bapak Ibu kesulitan, ada masalah, bingung, stres, down, tidak tahu apa-apa, tidak bisa melangkah, tidak tahu harus ngapain, tidak tahu mau ngambil tema yang seperti apa, tidak usah berkecil hati. Karena ketika kita merasa bingung, kita merasa tidak tahu jalan, sebenarnya kita lagi dalam proses berpikir itu. Kita sedang dalam proses berpikir. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita bingung, kita tidak tahu mau kemana, ya ada dua cara. Pertama kita kontemplasi dulu, kita merenung, kita mencoba mengurai sendiri, itu cara pertama. Cara kedua tentu tanya kepada ahlinya. Nah, untuk tanya kepada ahlinya tadi sudah saya singgung di awal, silahkan tanya ke semua dosen yang bisa Bapak Ibu jangkau atau nanya teman yang sudah cukup mengerti. Nah, itu secara teknisnya, secara teknis kedua. Berikutnya, secara teknis berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan supaya cepat selesai tesisnya adalah tesisnya ditulis. Tidak dipikir, tidak dipikirkan, tapi ditulis. Jadi supaya selesai tesisnya, maka harus buka laptop, buka Microsoft Word, lalu ditulis minimal temanya dan rumusan masalahnya. Itu kata kuncinya. Bapak Ibu, judul nggak apa-apa belakangan. Yang penting Bapak Ibu menulis rumusan masalahnya dulu. Jadi buka laptop, buka Microsoft Word, tulis sebanyak-banyaknya rumusan masalah. Nggak apa-apa banyak. Nanti minta diarahkan ke saya atau ke siapapun supaya dari yang banyak tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa saja. Usahakan jangan satu rumusan masalah. Kalau satu rumusan masalah berarti Bapak Ibu membatasi diri, jangan ya. Usahakan rumusan masalah itu banyak. Rumusan masalah adalah kepo kita terhadap sesuatu di bidang MPI. Itu rumusan masalah. Sehingga kalau mau selesai tesisnya, langkah paling tepat adalah buka laptop dan ditulis rumusan masalahnya. Ketika Bapak Ibu sudah buntu, tutup aja laptopnya, nanti sore, nanti malam buka lagi, kan sudah tersimpan tadi rumusan masalahnya. Tinggal ditambahkan aspek yang lain. Misalnya buat konstruksinya. Misalnya buat file pertama bab 1, cover ya, file pertama cover, file kedua bab 1, file ketiga bab 2, file kedua bab 2, file ketiga bab 3. File berikutnya referensi. Jadi ada 4 file yang Bapak Ibu buka. Meskipun belum ada isinya loh ya. Yang penting prosesnya jalan. Meskipun belum ada isinya, meskipun kosong, meskipun hanya nama filenya saja. Meskipun hanya nama filenya saja, itu jauh lebih bagus daripada Bapak Ibu cuma sekedar mikir doang. Daripada idenya banyak, tapi lisan. Daripada idenya banyak, tapi masih ada di kepala. Itu kurang efektif nanti. Yang bagus adalah isi kepala Bapak Ibu dituangkan dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan yang judul dari tulisan tersebut adalah proposal tesis. Nah, itu. Jadi harus ditulis. Nah, pertanyaannya adalah dari semua yang ada di sini, apakah semua sudah mulai untuk menulis meskipun nama filenya saja? Tolong dijawab semuanya satu-satu. Mulai Pak Mubarak. Saya sudah, Pak. Oh, sip. Stop, Pak. Stop. Bu Rizka? Terima kasih, Pak Mubarak. Bu Rizka? Ibu Rizka? Ibu Rizka? Oh, Ibu Rizka nggak bisa dengar saya? Ibu Rizka? Iya, Ibu sudah mulai menulis, Bu Rizka? Rizka? Rika, maaf, Bu Rika. Rika sudah, Bu Rika. Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Alhamdulillah cukup, Bu ya. Yang penting udah mulai menulis, maksud saya bukan dipikir loh ya. Sudah, Pak Son Haji.
Pak Son Haji. Alhamdulillah sudah, Pak. Istri, Pak? Ibu? Sudah. Ibu emang? Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah. Oh iya. Ibu Ibu apa Mbak ya Hilwa ini ya? Mbak, Pak. Ya. Iya, Ibu Mbak Hilwa, silahkan. Sudah apa belum? Sudah, Pak. Oke, Pak Juniansa sudah mulai menulis apa belum, Pak? Sudah, Pak. Sudah Pak. babnya. Saya itu mengambil tesis orang yang mirip, Pak, dengan punya saya. Makanya saya pilah-pilah. Nah, itu yang mau saya pelajari. Yang saya Ya, pelajari oke. yang... Sebentar, Pak. Sudah cukup, Pak. Yang penting saya ingin tahu aja. Yang penting saya ingin memastikan bahwa Bapak Ibu sudah mulai, Pak ya. Secara tesis nanti belakangan setelah ini. Ibu siapa ya? Lu apa panggilannya? Lulu apa Lu? Lulu, Pak. Lulu, Pak. Lulu. Ibu Lulu sudah mulai apa belum? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Makanya Sudah banyak pertanyaan ini, Pak. Oh ya, oke. Pak Andas, sudah mulai Andas? Alhamdulillah jalan teori, Pak. Diketik itu ya, bukan dipikir ya? Iya, sudah, Pak. Ya, Bu Haliska. Bu Haliska? Oh, sudah. Ibu apa Mbak ya, Bu Nur Rasida ini ya? Bisa dua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Ya, kalau gitu Ibu Nur Rasida sudah mulai? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Dida. Ibu Dida. Sudah, Pak, insya Allah. Sudah, insya Allah. Pak Lakasang. Alhamdulillah sudah, Bapak. Alhamdulillah. Pak Ali Mudin. Ini belum, Pak, nih masih dipikir-pikir dan kumpul. Waduh. Masih kumpulan referensi, Pak. Dulu bilang kumpul referensinya dulu ya. Ya, sudah. Baca referensi dulu ya. Ya, yang penting sudah mulai mengumpulkan referensi, Pak ya. Iya, Pak ya. Ya, oke. Ibu Ramdana sudah apa belum? Sudah mulai apa belum? Ya, alhamdulillah, Pak. Ini masih menulis juga, Pak. Oke. Pak Syahril. Pak Syahril? Oh, sudah, alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya tidak tahu saya pernah cerita atau tidak tentang tesis saya yang cukup singkat ya selesainya ya. Saya di kelas sudah cerita atau belum ya? Belum, Mbak. Oh, belum. Iya. Ada yang sudah, ada yang belum. Belum, Mbak. Belum, Pak. Tesis singkat belum pernah, Pak. Iya, baik. Jadi ketika tesis atau disertasi, saya itu termasuk yang paling cepat dibanding teman-teman. Jadi ketika tesis dulu, teman-teman tuh ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun begitu kira-kira tahunan gitu. Tapi saya waktu itu saya boleh 3 semester, kami boleh 3 semester. Jadi saya lulusnya itu di semester ketiga tesis itu, tidak sampai 2 tahun. Dan lulusan paling cepat ketika di tesis. Ketika disertasi sama kasusnya. UNS itu belum pernah ada lulusan yang 4 tahun. Sampai zamannya saya ceritanya, UNS. UNS itu untuk S3 terkenal paling sulit. Jadi kakak tingkat saya itu selalu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kira-kira gitu ya. Tapi angkatan saya yang mulai bisa tembus ke 4 tahun. Dan saya orang pertama yang 4 tahun tersebut. 3 orang, salah satunya saya. Pengalaman saya itu, mengapa bisa cepat itu, aslinya saya ambil ketika saya S2, Bapak Ibu, sebenarnya. Jadi ketika S2 itu, saya ketemu Profesor Utami yang sangat baik hati, dan sangat sangat baik dalam memberi motivasi. Beliau tidak bosan-bosan di kelas kami ketika saya semester 1 itu selalu bilang, kalau ingin tesisnya selesai, tiap hari itu wajib menulis kata atau kalimat. Dan itu hukumnya wajib tiap hari. Setiap hari. Tidak boleh tidak menulis dalam setiap hari. Meskipun hanya 1 kalimat saja. Kalau ingin cepat selesai. Ternyata bukan kumpulan kata atau kalimat yang membuat tesis saya menurut saya cepat selesai, tapi menjaga ritme berusahanya itu Bapak Ibu yang penting ternyata. Sampai saya disertasi itu, ternyata yang membuat kawan-kawan itu lambat adalah hari ini rajin membuat tesis sehari semalam, sampai nggak tidur sehari semalam.
Mungkin hanya istirahat, sholat, dan makan kalau tidak bulan puasa. Tapi ada beberapa kawan itu yang betul-betul di depan laptop itu seharian penuh begitu, seharian. Tapi besoknya nggak mengerjakan. Besoknya lagi nggak. Minggu depan juga nggak. Sebulan juga nggak. Ya ujung-ujungnya juga nggak akan selesai. Dengan kata lain, mengerjakan tesis itu bukan seperti Sangkuriang itu. Atau seperti Roro Jonggrang gitu. Bandung Bondowoso gitu yang satu malam harus selesai. Bukan itu ngerjakan tesis. Ngerjakan tesis itu bukan Bandung Bondowoso bikin candi Prambanan dalam satu malam. Bukan itu. Tesis itu adalah pekerjaan cicilan atau pekerjaan yang step by step, yang bertahap sekali. Karena bertahap, maka Bapak Ibu jangan mengharap bisa selesai dalam satu kali ketikan. Nggak bisa. Jadi benar-benar dijaga iramanya. Irama untuk apa ya? Untuk menjaga irama motivasi itu betul-betul dijaga. Meskipun tidak ngetik, kalau bisa buka laptop itu setiap hari, kalau bisa. Kenapa setiap hari? Supaya masih ingat terhadap judul topiknya itu Bapak Ibu. Supaya terjaga terus, supaya irama bekerjanya tetap terjaga, supaya api semangatnya itu tetap membara, tetap dijaga. Kalau Bapak Ibu sering buka laptop, sering membuka judulnya, paling tidak Bapak Ibu akan ingat terus dengan judul tesisnya. Akan ingat terus dengan rumusan masalahnya. Itu penting sekali, menjaga irama, menjaga ritme pekerjaan, menyelesaikan tesis. Jangan bolong-bolong buka tesisnya, tapi usahakan serajin mungkin. Meskipun tidak menghasilkan tulisan, tapi tetap usahanya itu tetap dipertahankan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai hari ini rajin, semingguan nggak rajin, jangan sampai seperti itu. Itu kalau mau cepat selesai. Syukur alhamdulillah kalau Bapak Ibu ketika buka laptop itu betul-betul ada yang ditulis. Kalau hari ini sudah ada judul babnya, kalau hari ini sudah ada judul babnya tapi belum ada isinya, maka usahakan targetnya besok itu sudah ada judul sectionnya itu, bab-babnya itu sudah ditulis. Kemudian besoknya lagi sudah harus mencicil latar belakangnya misalnya. Itu sudah harus dicicil. Berikutnya harus dicicil lagi rumusan masalahnya, berikutnya harus dicicil lagi tujuannya, dan seterusnya. Maka kalau irama itu dijaga, mungkin tidak selesai dalam waktu cepat. Harusnya selesai. Karena sedikit demi sedikit kan pasti selesai kan, Bapak Ibu. Itu pasti. Kalau nanti ketemu kesulitan, tanya. Jangan mentok ya. Kalau mentok Bapak Ibu nanti buntu. Jangan. Jadi ketika mentok, harus ada solusinya, harus bisa diurai. Silakan tanya ke saya atau tanya ke dosen yang lainnya. Satu kelasan hanya Pak Alimuddin sepertinya tadi yang belum memulai menulis. Nah, saya berharap Pak Alimuddin sama seperti teman-teman yang sudah memulai menulis. Tapi syukurnya Pak Alimuddin sekarang fokus ke referensi, Pak. Ya, tadi fokus ke referensi. Dan itu nggak apa-apa, fokus ke referensi yang tujuannya mencari referensi yang sesuai. Ini juga langkah yang sangat bagus. Ketika udah ketemu topik tertentu, maka carilah referensi yang sesuai. Dan memang seharusnya seperti itu, supaya bisa jadi patokan atau panduan. Itu yang dilakukan Pak Alimuddin. Bagus juga seperti yang dilakukan oleh Pak Juniansa atau Pak Lakaseng, tadi saya agak lupa, yang fokus kepada penelitian orang lain. Itu juga boleh. Ya, tadi siapa ya yang ngomong itu ya? Pak Lakaseng atau Pak? Oke, Pak Juniansa ternyata. Pak Juniansa boleh berpikir seperti Pak Juniansa, itu bagus juga. Dengan cara sambil saya pelajari, sambil saya mulai, saya membaca tesisnya orang. Itu bagus sekali. Cuman saran saya, pastikan tesisnya yang Bapak Ibu lihat itu temanya persis ya. Kalau bisa mirip banget ya. Kalau nggak bisa persis, kalau nggak bisa mirip, dekat sekali paling tidak yang sama itu metode penelitiannya. Syukur kalau sama semua. Temanya sama, rumusan masalahnya sama, metodenya sama, itu lebih bagus. Karena kalau sama semua, Bapak Ibu akan punya gambaran, petanya.
tesis itu menjadi gampang kalau Bapak Ibu punya petanya, pola cara menyelesaikannya itu. Jadi saya membayangkan kalau Bapak Ibu itu membaca tesisnya orang lain yang judulnya sama, Bapak Ibu akan memahami, oh judulnya rumusan masalahnya ada 3, saya juga ada 3, topiknya sama, lalu tujuannya tinggal saya ikuti tujuannya, lalu teorinya tinggal saya ikuti teorinya, lalu metodenya tinggal saya ikuti juga metodenya. Ikuti itu bukan berarti nyontek plak 100% Bu ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh mengikuti jalurnya, boleh mengikuti caranya. Tapi saya yakin bab 4-nya akan berbeda. Kenapa menjadi berbeda? Karena settingnya kan berbeda, lokasinya berbeda. Jadi jangan dianggap jangan dientengkan, jangan juga disulitkan. Maksud saya adalah ketika Bapak Ibu nyontoh suatu tesis tertentu, jangan dicontek isinya, tapi conteklah caranya. Polanya itu loh yang dicontek. Bagaimana dia melakukan penelitian, apa instrumennya yang dipakai, itu silakan dipahami, silakan dicontoh polanya, silakan dicontoh caranya, dan ingat caranya. Kalau Bapak Ibu judulnya sama, caranya sama, nggak usah khawatir nanti hasilnya akan sama, belum tentu, karena kan settingnya berbeda. Jadi silahkan saja mencari tesis yang judulnya sama, tapi mohon jangan dicontek isinya, conteklah polanya, caranya. Kalau Bapak Ibu